Halo, assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik-baik saja kan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. We will learn about and remember about simple past tense, review and text. Okay, what is the simple past tense? Simple past tense is used to explain an event which began and finished in the past. It also used to tell an event in the past and or tell habit or activity in the past. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang dimulai atau diakhiri pada masa yang lalu. Ini juga digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa di masa lalu atau menceritakan kebiasaan atau aktivitas di masa lalu. There are two kinds in this case grammar. They are nominal tense and verbal tense. Ada dua jenis tata kalimat berikut, yaitu nominal tense dan verbal tense, ya. Kalimat benda, sifat, ataupun adverbial, dan juga kata kerja. Kita bahas yang nominal tense. Nominal tense itu it used for adjective, adverb, and noun verbs. Digunakan untuk kata sifat, kata keterangan, maupun kata benda. Ada pattern-nya. There are pattern. Ada polanya. Yang pertama, seperti biasa, ada pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ya, selalu dimulai dengan subjek to be. To be-nya yaitu was, were. Ya, untuk was itu digunakan untuk subjek I, he, she, it atau dikenal dengan subjek tunggal singular, ya. Kalau yang were, maaf ini R-nya kehilangan satu, digunakan untuk subjek you, we, they, ya. Oke, kita langsung ke contoh kalimatnya. Diingat ya, di sini ada subjek to be. Ya, untuk positifnya, kalau yang negatifnya subjek lalu ada tambahan not. Dan yang terakhir untuk interrogatifnya selalu to be-nya ada di depan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, she is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Untuk kalimat positifnya akan berubah menjadi she was a doctor. Negatifnya she was not a doctor. Dan interrogatifnya was she a doctor. Ya, ada perubahan untuk to be-nya. Is berubah menjadi was. Ingat ya, was untuk subjek singular, tunggal. Yang kedua, they are happy. Ingat-ingat, they subjek plural, jamak. Berubah menjadi they were, are berubah menjadi were untuk positifnya. Untuk negatifnya, they were not happy last night. Dan yang terakhir untuk interrogatifnya, were they happy last night? Ya, to be-nya berubah atau pindah ke depan untuk kalimat interrogatifnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang verbalnya. Untuk verbal tense, kata kerja, kalimat kata kerja hanya digunakan untuk kata kerja. Berbeda dengan nominal, untuk kata kerja ada perubahan verbnya. Verbnya yang kedua. Ya, untuk negatifnya itu verbnya did not. Ada kata bantunya. Auxiliary did. Ya, seperti biasa kalau udah auxiliary pindah ke depan did. Contoh yang pertama di sini adalah Zahra visit grandparent. Visit itu verba 1, verb 1 berubah menjadi visited. Berarti menjadi Zahra visited grandparent yesterday.
Untuk negatifnya, Yahra did not visit grandparents yesterday. Did Yahra visit grandparents yesterday? Ingat-ingat, perubahan untuk verb 2 hanya terjadi pada kalimat positif. Untuk yang negatif dan interrogatif, kembali ke verb 1. Verb 1. Visit. Visit. Oke, yang berikutnya, the student go to the zoo. Untuk kalimat positifnya, go berubah menjadi when. Yang negatif, the student did not go to the zoo last week. Oke, dan yang terakhir interrogatifnya, did the student go to the zoo last week? Ingat-ingat, perubahan hanya terjadi di kalimat positif. Ya, untuk negatifnya kembali ke verb 1, go, dan dibantu dengan kata did. Oke. Untuk kata kerja ada 2 jenisnya. Ya, yaitu kata kerja irregular verb dan regular verb. Ya, ada kata jenis kata kerja yang beraturan dan yang tidak beraturan. There are two kinds of verb. They are regular and irregular verb. Regular verb is a verb past form in a consistent or static verb. Only added t or ed on last letter. An irregular verb is verb past form is concentrated on change according by rule. Oke, hanya ditambahkan untuk regular verb, ditambahkan di belakangnya d untuk akhiran huruf konsonan. Ya, kalau yang ed, maaf, salah tadi. Untuk yang D itu untuk huruf vokal. Kalau yang ED itu untuk huruf konsonan. D berarti akhir hurufnya A, I, U, E, O. Dan ED itu selain A, I, U, E, O. B, C, D, F, G, dan selanjutnya. Oke, untuk keterangan adverb of time, kata keterangan waktu dalam bentuk past tense, ada beberapa contohnya, yakni yesterday, kemarin, last, hari terakhir ya, hari terakhir, minggu terakhir, bulan terakhir, tahun terakhir, ya, dan ago yang lalu, 2 days ago, 10 minutes ago, dan lain-lainnya. Dan yang pasti ada keterangan yang baru lagi, this morning, this afternoon, dan lain-lainnya. Oke, next again. This is an example for regular and irregular verb. Ya, di sini ada beberapa contoh dari kata verb yang regular dan irregular verb. Untuk verb 1 namanya infinitive dan verb 2 itu untuk past. Yang sebelah kiri regular verb ya. Ingat-ingat nih, ada belakangnya huruf akhirnya adalah K, konsonan berarti tambah ed. Kalau di belakangnya ada huruf vokal E hanya tambah D. Ya, ini lagi vokal jadi tambah D. Dah, kembali pindah ke sebelahnya irregular verb. Kalau irregular verb berubah secara menyeluruhnya. Contohnya seperti ini. Buy menjadi bow. Dah, came menjadi come menjadi came. Eat menjadi ate. Ya, ya. Untuk regular dan irregular verb nanti Pak Zainal akan berikan lampirannya. Oke, selanjutnya kita latihan ya. Untuk latihannya di sini minta tolong diubah menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Ya, pengubahannya hanya terjadi pada kata kerjanya play. Untuk nomor 1,
Itu bonus, kita kerjakan bareng-bareng. Nomor satu, we play basketball at the park. Berarti untuk yang positifnya nanti berubah menjadi we played basketball at the park. Positifnya ya. Untuk yang negatifnya berarti we didn't play basketball at the park. Ada interrogatifnya, did we play basketball at the park? Seperti itu ya. Untuk verbal text-nya. Untuk yang bagian bawahnya, yang berikutnya, exercise nominal and verbal tense, change to this verb to past form to fill this blank. Ingat-ingat, ubahlah kata di bawah ini menjadi bentuk pas dulu, baru diisikan. Contoh, saya berikan contoh untuk yang play dan am. Play di sini nanti berubah menjadi played. Ya, I'm di sini berubah menjadi was. Ya, untuk yang have lagi diubah menjadi had. Pie menjadi pied. Save menjadi save. Go menjadi when. Are menjadi were. Plan menjadi planet. Buy menjadi bau. Is menjadi was. Ya, silakan untuk titik-titiknya ini diisikan. Mana kata yang paling tepat untuk diletakkan di setiap kalimatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Thank you for attention and your cooperation. See you next week and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.